Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Berli Alfadini dari Prodi PKK Tata Busana NIM 2007-5005. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih membahas tentang administrasi layanan khusus yang ada pada bidang garapan administrasi pendidikan. Saya berharap materi ini akan membantu pengetahuan peserta didik ataupun teman-teman saya yang sedang menempuh pelajaran administrasi pendidikan. Mengenai pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi adalah memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang secara langsung ataupun tidak berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas. Itu adalah pengertian dari layanan khusus. Lalu bagaimana layanan khusus itu? Apakah memang khusus diperuntukkan oleh kepala sekolah ataupun petinggi seperti rektor ataupun penyelenggara pendidikan? Apakah memang layanan tersebut diciptakan secara khusus untuk membantu agar dapat memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik? Secara khusus, layanan ini diberikan oleh sekolah kepada mahasiswa ataupun siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Lalu kita juga harus tahu bagaimana layanan khusus ini menjadikan layanan yang dapat membantu melaksanakan proses belajar. Kita harus tahu jenis-jenis layanan khusus dan juga pengelolaannya. Kita juga mengetahui layanan khusus ada di sekitar sekolah. Contohnya perpustakaan, labor, UKS, kafe, ada lagi sarana ibadah, dan juga asrama. Ada lagi layanan khusus yang dapat kita jumpai di sekolah, yaitu koperasi. Nah, kita akan membahas satu persatu bagaimana layanan pustaka menjadi salah satu layanan khusus dalam pengelolaan layanan khusus pada administrasi layanan khusus. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi buku-buku dan informasi yang ada pada perpustakaan. Perpustakaan yang ada di sekolah pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang ataupun tingkat sekolah yang bersangkutan. Di antaranya yaitu perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama, dan semua jenis perpustakaan yang ada di sekolah dikelola berdasarkan tujuan khusus yang memang masing-masing jenis dan jenjang sekolah. Kita juga harus mengetahui apa saja fungsi perpustakaan yang ada di sekolah. Yang pastinya fungsi pertama itu adalah fungsi pendidikan. Ada lagi fungsi informasi, di mana kita dapat mengumpulkan semua informasi yang ada melalui media cetak
Ada lagi fungsi rekreasi yang memang bisa kita mendapatkan buku-buku yang memang membuat kita berkreasi semenarik mungkin. Ada lagi fungsi penelitian, di mana ini sangat membantu dalam menemukan masalah ataupun hal yang ingin dia teliti. Ada lagi fungsinya sebagai penyaluran hobi, seperti buku untuk olahraga ataupun buku memasak. Itu juga bisa menyalurkan hobi dari siswa ataupun mahasiswa. Dan yang tidak lupa juga fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Dalam administrasi perpustakaan, guru juga berperan penting dalam administrasi layanan khusus ini, seperti memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan juga guru, memilih buku dan juga bahan pustaka lainnya yang akan dibeli ataupun yang tepat dibaca untuk mahasiswa ataupun siswanya. Selain itu, guru juga berperan mempromosikan perpustakaan, baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Ada lagi mengetahui jenis dan juga menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya sebuah koleksi buku. Kita sudah membahas tentang peranan guru dalam layanan administrasi khusus. Nah, kita masuk lagi kepada pembahasan selanjutnya, yaitu layanan khusus labor, di mana laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melakukan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Apa saja jenis laboratorium? Laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis laboratorium yang disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Seperti menurut bidang studinya, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan juga lainnya. Menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPS, laboratorium IPA, dan untuk bidang ilmu teknik labor dapat diartikan sebagai workshop ataupun bengkel kerja. Nah, workshop ini contohnya workshop tata busana yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa tata busana. Nah, selanjutnya adanya UKS. Apa itu UKS? Ya, UKS adalah usaha kesehatan sekolah, di mana merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat, yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. UKS tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan juga masyarakat di mana sekolah itu berada juga diperlukan. Kita ketahui lagi apa tujuan kesehatan sekolah. Yang pastinya tujuannya yaitu memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan sekolah. Lalu apa
Apalagi tujuan dari kesehatan sekolah? Tujuannya itu sehat dalam arti fisik, mental, ataupun sosial. Dan kita juga mengetahui bagaimana sehat secara fisik. Tetapi juga harus kita lihat bagaimana peserta didik bisa diartikan sehat menurut mental. Dan mungkin saja peserta didik tidak sehat mentalnya karena tertekan, karena tugas-tugas ataupun yang lainnya. Dan tujuan kesehatan sekolah lainnya yaitu memiliki daya kaya dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkoba, obat dan bahan yang berbahaya seperti alkohol, rokok, dan juga lainnya. Ini nih, kita tidak boleh melupakan kafe sekolah, atau biasanya kalau di sekolah disebut dengan kantin sekolah. Pertimbangan awal pendirian kafe adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Kafe yang ada di sekolah ini diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa ataupun mahasiswa. Kalau begini secara tidak langsung, kafe mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Dan ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagai mestinya karena siswa lapar ataupun haus. Kita juga harus memperhatikan administrasi kafe, seperti administrasi kafeteria ataupun kantin sekolah harus menjaga kesehatan makanan-makanan yang disajikan kepada siswa. Ada lagi kebersihan, tempat yang harus menjadi pertimbangan utama, karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan penyebab hama penyakit yang dapat menyerang mahasiswa ataupun siswa. Ada lagi sarana ibadah, di mana saat kita menempuh pembelajaran di sekolah ataupun di kampus, kita harus memerlukan layanan khusus ibadah ini, di mana kita dituntut untuk beribadah sebagai makhluk yang memiliki agama. Layanan ini merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah ataupun melaksanakan kegiatan keagamaan, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, terkhusus lagi pada pihak sekolah. Ada lagi asrama. Nah, kalau asrama ini biasanya kita jumpai pada perguruan-perguruan tinggi. Manfaat selanjutnya adalah meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya yang sedang menempuh pendidikan di tempat yang jauh dari rumah. Dan asrama juga memiliki manfaat lainnya, seperti salah satunya cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Nah, terakhir ini adalah koperasi. Tapi biasanya kalau di kampus itu jarang atau tidak lagi adanya koperasi. Biasanya koperasi adanya di sekolah seperti SD, SMP, ataupun SMA. Koperasi ini merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan juga keluar sebagai anggota
dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Nah, di sini kita sudah membahas semua tentang layanan khusus yang ada pada bidang garapan administrasi pendidikan. Ya, tadi adanya kantin, kafe, tempat ibadah, ada lagi koperasi. Nah, saya berharap materi yang saya sampaikan ini dapat membantu pengetahuan rekan-rekan, teman-teman sekalian. Dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun tutur kata yang tidak enak saat saya menyampaikan presentasi. Saya ucapkan terima kasih atas tontonannya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.